Hai sahabat pencinta film, kembali lagi bersama saya di Sanu Film. Pada kesempatan kali ini kembali saya bawakan alur cerita film mantap-mantap, film adem-adem. Film mantap-mantap kali ini kembali saya bawakan dari negeri ginseng Korea, yang menyisakan seorang perempuan yang terlalu sering ditinggal sang suami ke luar negeri. Akhirnya hanya tukang kebunlah menjadi temannya untuk main kuda-kudaan. Bagaimana kisahnya, langsung saja kita saksikan, dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang perempuan yang merasa galau karena suaminya belum juga kunjung pulang dari luar negeri. Lalu dia pun pergi ke sebuah villa bersama dengan tukang kebun yang juga merangkap menjadi tukang masak di rumahnya. Dia hanya mengajak sang tukang kebun berbicara karena tidak ada siapapun yang ada di situ kecuali mereka berdua. Lalu di sore harinya dia pun menikmati untuk berenang di kolam di dalam villa miliknya sendiri. Kebetulan perempuan ini merupakan keluarga kaya karena suaminya seorang pengusaha yang sangat hebat. Setelah menyelesaikan mandi, dia pun berjemur. Lalu di jarak kejauhan sang tukang kebun terus membereskan bunga-bunga di dalam dekat kolam itu. Lalu wanita ini pun terus lanjutnya untuk melulurkan badannya sendiri. Tetapi dia tidak tahu bahwa dari jarak kejauhan sang tukang kebun terus mengamati apa yang dia lakukan. Tapi wanita ini sungguh-sungguh tidak menyadari itu. Dan tukang kebun ini sangat beruntung karena pemandangan sangat indah yang berada di sekitarnya. Sehingga dia pun sangat antusias bekerja bersama wanita yang satu ini. Lalu setelah itu malam pun tiba. Wanita ini sudah dihidangkan juga makan malam oleh tukang kebun tadi yang merangkap menjadi tukang masak. Tetapi memang sangat unik karena dia hanya makan sendirian. Bayangannya pun terus terarah kepada hal-hal yang dewasa untuk main kuda-kudaan, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Ketika dia melakukan itu, sang tukang kebun yang tukang masak juga berada di dapur. Ketika dia hendak memakan buah anggur, bayangannya pun tertaruh kepada bosnya. Dia membayangkan sang bos sedang berciuman dengannya. Inilah imajinasi kotor. Karena imajinasi itu pun dia datang mendekati bosnya dan mengajak bicara. Lalu bosnya sangat baik kepadanya. Lalu sang bos pun ingin menambahkan minuman supaya dia sedikit merasa lebih baik dan bisa tidur nyenyak. Lalu karyawan yang sangat baik ini pun menuangkan minuman untuk ditambahkan. Setelah menyelesaikan itu, dia pun tetap setia menunggu di sana agar kalau selesai dia pun membereskan semua perkakas di atas meja itu. Tetapi hal aneh terjadi di sini. Ketika bos ini sudah minum, bicaranya pun sudah mulai agak aneh-aneh. Lalu dia pun ingin ke kamar. Ketika dia hendak berjalan, sepoyong-poyong karena sudah mulai mabuk. Beruntunglah diambil kesempatan ini oleh tukang kebun sehingga langsung menangkapnya, dan setelah itu dia membaringkannya di atas sebuah sofa. Dan dia pun tahu sang bosnya itu sedang berhasrat tinggi, sehingga tanpa ampun bukan hanya menanam bunga dan juga tumbuhan-tumbuhan lainnya. Malam ini pun tukang kebun ini harus menanam benih untuk bosnya sendiri. Sehingga adegan bercocok tanam itu pun terjadi di malam itu dan bosnya pun senang. Pagi harinya karena basah di malam hari sudah diobok-obok tukang kebun, dia pun langsung mandi dan mendapat telepon dari suami yang mengatakan bahwa belum bisa datang. Kesempatan emas ini diambil kembali oleh tukang kebun karena mendengar suami belum pulang. Tukang kebun pun langsung lagi ingin mengajak bosnya bercocok tanam. Sehingga mereka berdua pun bercocok tanam lagi di pagi hari itu. Setelah capek itu, sang bos pun berjalan mengelilingi hutan yang ada di sekitar vilanya. Lalu tiba-tiba ada sepasang kekasih yang ingin berkemping. Mereka beradegan dan bermesra-mesraan sambil canda-candaan di jalanan. Mereka tidak tahu kalau ada wanita di dalam dan di tengah hutan itu. Lalu setelah mereka melihat wanita itu, apa yang terjadi, mereka pun menjadi terkejut. Lalu wanita yang cantik ini mengajak mereka ke villanya dan meminta supaya mereka nginap di villa dia. Lalu dua pasangan ini sangat senang. Lalu mereka pun sangat bergembira dan ingin mandi di kolam renang. Lalu wanita ini membiarkan apapun yang mereka inginkan dan lakukan di villanya.
Akhirnya wanita yang satu ini pun berganti pakaian untuk pergi berenang. Setelah itu dia pun langsung saja ke kolam renang dan dibolehkan juga oleh perempuan yang pemilik villa ini. Ketika mereka mandi, wanita ini ternyata sangat suka dengan pacarnya. Memang kalau tidak ada siapapun laki-laki yang datang, menjadi semuanya baik adanya dan ingin dicoba. Tetapi laki-laki ini terus mengarahkan perhatiannya kepada pacarnya, yang membuat wanita yang satu ini berhasrat tinggi sehingga akhirnya dia main tunggal sendirian di situ. Lalu tidak tahan itu, dia pun membayangkan sang laki-laki itu bersama pacarnya bercocok tanam. Bayangan itu membuatnya semakin merasa sengsara. Tetapi sang tukang kebun datang ingin menyantap dan mengambil kesempatan baik itu. Tetapi kali ini dia pun berhasil menolaknya karena yang diinginkannya sudah ada cowok di kolam renang yang mungkin bisa saja dilakukan. Malam harinya mereka pun makan malam bersama yang sudah disediakan oleh tukang masak dan tukang kebun ini. Setelah menyelesaikan makan itu, lalu wanita yang satu ini sudah mengatur rencana supaya sang laki-laki ini dibiarkan sendirian di kolam dan dia melihat ada pakaian yang unik di sana. Lalu dia punya kesempatan untuk mengajak pacarnya ini minum sehingga sampai mabuk tidak sadarkan diri. Akhirnya dia pun gotong dan meminta tukang kebunnya untuk bercocok tanam dengan pacarnya agar dia bisa melakukan cocok tanam dengan laki-laki tadi. Sehingga tukang kebun ini pun sebelum melakukan adegan itu dia pun minum telur supaya menjadi sedikit lebih strong. Ini sangat aneh dan sangat lucu. Tukang kebun yang culun satu ini kelihatan muka culun pun tetapi tahu semua ramuan-ramuan untuk melakukan itu. Akhirnya pun dia bercocok tanam dengan pacar dari laki-laki yang tak dikenal itu. Kesempatan baik ini diambil oleh wanita ini untuk mengajak pacarnya di dalam kolam. Lalu dia pun masuk dalam kolam tanpa busana. Melihat hal itu, sang laki-laki ini ternyata senang juga. Akhirnya tanpa ragu dia pun langsung masuk dalam kolam. Singkat cerita, di dalam kolam mereka memulailah bercocok tanam. Tidak sampai di situ, dibawalah sampai ke dalam kamar, lalu disinilah mereka lanjut sehingga wanita ini sangat senang dan sangat menikmati. Pagi harinya, tiba-tiba sang suaminya datang dan mereka semua terkejut dan sang suami ini meminta semua mereka untuk pulang meninggalkan villanya. Dan dia pun meninggalkan villanya duluan. Akhirnya setelah itu sang tukang kebun pun membisikkan untuk menjaga semua rahasia mereka satu sama lain. Singkat cerita, film pun selesai.